Halo, perkenalkan nama saya Winnie. Jadi hari ini saya akan membahas mata kuliah komunikasi bisnis mengenai surat. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah penjelasan mengenai pembagian surat. Kemudian ada 3 studi kasus atau contoh yang bisa kita telaah atau kita pisah-pisahkan pembagiannya. Yang pertama, surat pengumuman PHK. Yang kedua, surat tidak membagikan bonus di akhir tahun karena pandemi. Yang ketiga adalah surat penundaan promosi bagi karyawan yang kinerjanya tidak mencapai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi langsung saja kita bahas untuk pembagian surat. Jadi di dalam surat negatif itu ada 4 pembagian. Yang pertama ada buffer. Jadi buffer itu adalah bagian pada surat yang berisi mengenai pembukaan dari berita buruk yang akan disampaikan ke pembaca. Jadi buffer ini juga memiliki beberapa kemungkinan untuk pembukaan pesan berita buruk. Yang pertama adalah berita baik atau bad news. Jadi bad news ini adalah pengungkapan awal atau pembukaan awal untuk mengungkapkan berita terbaiknya gimana. Kemudian yang kedua, pujian atau komplimen. Jadi pujian atau komplimen ini adalah pujian untuk pencapaian perusahaan atau usaha penerima. Yang ketiga, penghargaan atau appreciation. Jadi penghargaan atau appreciation ini adalah penyampaian terima kasih kepada pembaca yang melakukan bisnis untuk memberikan sesuatu, untuk menunjukkan kepercayaan pada perusahaan, untuk mengekspresikan perasaan atau memberikan feedback secara sederhana. Yang keempat, persetujuan atau agreement. Jadi persetujuan atau agreement ini adalah suatu pernyataan yang relevan di mana pembaca dan penerima setuju atas pernyataan tersebut. Yang kelima, fakta atau fact. Jadi fakta atau fact ini adalah pemberian informasi objektif yang mendahului berita buruk. Yang keenam, pemahaman atau understanding. Jadi pemahaman atau understanding ini adalah suatu pernyataan atau kalimat yang menunjukkan bahwa si penulis peduli terhadap pembaca. Dan yang terakhir adalah permintaan maaf atau apology. Jadi permintaan maaf atau apology ini merupakan sebuah pernyataan atau kalimat yang berisi permintaan maaf pada awal pesan dengan singkat dan tulus. Selanjutnya yang kedua adalah reason atau penyampaian alasan. Jadi reason ini adalah bagian yang sangat penting dalam surat berita buruk, di mana pada bagian ini digunakan untuk memberikan alasan mengapa keputusan negatif itu diperlukan. Jadi terdapat 5 teknik dalam menyampaikan alasan yang efektif. Yang pertama, berhati-hatilah dalam menjelaskan. Yang kedua, sebutkan manfaat bagi pembaca jika ada atau jika mungkin. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan perusahaan jika relevan. Yang keempat, tutup dengan kata positif. Yang kelima, menunjukkan bukti bahwa si penulis memperlakukan masalah dengan serius, menyelidiki dengan seksama, dan membuat keputusan yang tidak biasa. Kemudian yang ketiga adalah bad news. Bad news merupakan bagian pada surat yang berisi kalimat yang dapat meringankan berita buruk yang diberikan. Jadi, pada bad news ini ada sebuah teknik yang bernama demphasizing. Jadi teknik ini bisa meringankan berita buruk yang diberikan ke pembacanya. Terdapat 8 teknik untuk meringankan berita buruk. Jadi yang pertama, menempatkan berita buruk secara strategis. Yang kedua, menggunakan kalimat panjang. Yang ketiga, menempatkan berita buruk dalam klausa di bawahnya atau di bawah subbab. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, membuat sebuah kalimat yang jelas, tidak terlalu vulgar, dan seperti keadaan yang sebenarnya. Yang keenam, menonjolkan hal yang positif. Yang ketujuh, menyatakan penolakan secara tidak langsung. Dan yang terakhir adalah usulan suatu alternatif. Bagian yang terakhir adalah closing. Jadi closing ini adalah bagian penutup surat yang menyatakan sebuah pernyataan yang menyenangkan yang ditujukan untuk menunjukkan niat baik. Jadi penutupan ini harus bersifat pribadi dan menyertakan harapan ke depan, alternatif untuk menolak, informasi penjualan kembali atau promosi jualan,
menyampaikan pandangan ke depan, harapan baik, ataupun layanan gratis atau freebies. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu surat pengumuman PHK. Jadi, berikut ini adalah contoh surat PHK yang telah saya buat. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasannya. Jadi, yang pertama, dari surat PHK yang telah dibuat tadi, kita ke bagian buffer. Nah, buffer tadi adalah sebuah pembuka dari berita buruk. Jadi saya membagikan pada bagian buffer itu, berdasarkan hasil evaluasi kinerja Anda selama 1 tahun terakhir, kami menilai Anda telah berulang kali melanggar kebijakan perusahaan. Keputusan ini kami ambil setelah menyelesaikan semua rangkaian dari proses disipliner perusahaan. Jadi pada bagian ini, si perusahaan atau si penulis telah membuka sebuah berita buruk dengan menjelaskan bahwa si karyawan telah berulang kali melanggar kebijakan perusahaan. Nah, kemudian pada bagian kedua di bagian reasons atau alasan, saya mengutip bagian semua aturan dan kebijakan yang mengatur operasional sangat penting harus ditaati oleh seluruh karyawan. Gagal memahami ketentuan dan kebijakan perusahaan merupakan resiko bagi karyawan dan rekan kerja Anda. Jadi pada bagian reasons ini dijelaskan mengapa berita buruk itu harus terjadi ataupun alasan yang mendukung dari buffer yang telah dibuat tadi, yaitu si pembaca telah berulang kali melanggar kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah bad news. Bad news ini adalah bagian dari berita yang buruk tersebut. Jadi setelah buffer, reason, ada bad news-nya. Jadi bad news-nya itu dikarenakan hal tersebut, kami memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan yang tepat, yaitu menghentikan pekerjaan Anda dengan segera. Nah, pada bagian ini merupakan berita buruknya dari PHK tersebut. Nah, kemudian di dalam bad news itu juga ada tekniknya yang tadi de-emphasizing. Jadi setelah dikasih berita buruk, nah, si penulis juga menuliskan, Anda berhak atas gaji Anda sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja, dan Anda juga berhak atas kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, itu termasuk teknik yang meringankan dari berita buruk tersebut. Selanjutnya ada closing. Nah, closing ini diambil di bagian paling bawah, yaitu demikian surat pemberhentian kerja ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertian Anda kami ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya kita ke surat yang kedua, yaitu surat pengumuman tidak ada bonus di akhir tahun. Nah, berikut adalah contoh surat tidak adanya pembagian bonus akhir tahun yang telah saya buat. Jadi kita langsung lanjut ke penjelasan pembagiannya. Nah, pada pembagian surat tidak ada bonus akhir tahun ini, jadi kita jelaskan dari yang pertama buffer. Nah, buffer itu seperti yang di surat pertama tadi, buffer itu sebuah kalimat pembuka. Jadi kalimat pembuka dari surat yang kedua ini atau tidak ada bonus akhir tahun ini adalah pandemi COVID-19 di Indonesia cukup meresahkan dan mengganggu kegiatan masyarakat di Indonesia. Kemudian untuk reasons-nya atau alasannya, hal ini juga berdampak pada perekonomian di perusahaan. Nah, setelah ada buffer dan reason, maka muncullah bad news atau berita buruknya, yaitu kami dari manajemen sangat menyesal dengan ini memberitahukan bahwa pada seluruh karyawan PT XYZ, bahwa tahun ini tidak ada pembagian bonus akhir tahun. Nah, setelah si pembaca atau seluruh karyawan dari PT XYZ ini membaca berita buruknya, berdasarkan buffer dan reasons yang telah diberikan, maka ada sebuah closing atau sebuah bagian yang dirasa dapat meringankan berita buruk tersebut. Jadi, closing-nya itu yaitu, sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku manajemen memohon maaf dan memohon pengertian saudara.
Semoga saudara tetap dapat bekerja keras agar perusahaan dapat bangkit dan dapat kembali ke masa kejayaan perusahaan. Nah, sudah dicontoh kasus yang kedua, selanjutnya kita lanjut ke contoh surat yang ketiga, yaitu surat penundaan promosi. Nah, jadi ini adalah surat promosi yang telah saya buat. Nah, untuk surat penundaan promosi, jadi misalnya karyawan A. Jadi karyawan ini dijanjikan oleh perusahaan akan mendapatkan promosi apabila si karyawan dapat melakukan penjualan sebanyak 30 juta di 3 bulan terakhir secara berturut-turut. Nah, mungkin entah karena suatu alasan apa, si karyawan ini tidak bisa mencapai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi maka muncul surat penundaan promosi ini. Jadi pada bagian surat ini saya menyatukan bagian buffer dan distance-nya, yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja Anda selama 3 bulan terakhir, kami menilai Anda tidak mencapai target penjualan selama 3 bulan berturut-turut. Keputusan ini telah kami diskusikan dengan manajer marketing. Nah, jadi pada buffer dan distance ini seperti yang saya katakan di contoh si marketing tadi, jadi beliau tidak dapat mencapai target penjualan. Nah, kemudian kita masuk ke bad news-nya atau berita buruknya. Jadi dikarenakan hal tersebut, kami memutuskan untuk melakukan penundaan promosi terhadap saudara sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Nah, karena buffer dan distance yang tadi, si karyawan tadi tidak jadi atau ditunda promosinya. Nah, setelah itu akan ada closing-nya seperti berikut. Demikian surat penundaan promosi ini disampaikan. Kami berharap saudara dapat mengejar target-target penjualan seperti dahulu. Atas perhatian dan pengertian Anda, kami ucapkan terima kasih. Nah, setelah diberikan berita buruk, si penulis atau bagian dari perusahaan itu berharap agar si karyawan tersebut dapat mengejar target penjualan seperti dahulu dan mungkin akan tetap dilanjutkan promosinya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai surat-surat dari mata kuliah komunikasi bisnis ini. Apabila ada salah kata atau ada yang tidak dapat dipahami, bisa dipelajari kembali di slide presentasi saya yang sebelumnya. Terima kasih dan sampai jumpa.